Jelang masuk sekolah, warga mulai buru seragam sekolah. Belasan satwa dilindungi dilepas liarkan ke habitatnya. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Berita Nasional Malam. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi menarik lainnya. Bersama saya Restu Landari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, menjelang dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli mendatang, penjualan seragam dan perlengkapan sekolah di sejumlah toko di Jalan CG Raya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan mulai ramai dan meningkat. Para orang tua sengaja memanfaatkan waktu jauh hari untuk melengkapi kebutuhan anak-anak mereka sebelum kembali masuk sekolah. Suasana ramai terlihat di salah satu toko seragam dan perlengkapan sekolah di Jalan CG Raya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Sejak Selasa pagi, para orang tua bersama dengan anak mereka silih berganti datang untuk membeli berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari seragam, tas, sepatu, hingga alat tulis. Meningkatnya aktivitas belanja ini terjadi menjelang dimulainya masa masuk sekolah tahun ajaran baru yang dijadwalkan pada 13 Juli 2026. Sebagian besar orang tua memilih berbelanja lebih awal agar kebutuhan sekolah anak dapat dipersiapkan dengan matang dan tidak terburu-buru menjelang hari pertama sekolah. Menurut para pembeli, persiapan sejak dini dinilai lebih praktis karena saat hari pertama sekolah tiba, seluruh kebutuhan anak sudah siap digunakan. Yang Ibu pantau? Kami sih dari tadi keluar masuk terus ya, nggak sepi lah, orang bentar lagi emang masuk sekolah ya, kebutuhan perlengkapan sekolah kan perlu dibeli. Sementara staf toko mengatakan lonjakan pengunjung mulai terjadi dalam 3 hari terakhir. Peningkatan terutama terjadi pada pembelian seragam, tas, dan buku tulis yang menjadi kebutuhan utama siswa menjelang masuk sekolah. Pembeli yang datang tidak hanya berasal dari kawasan Pondok Aren, namun juga dari sejumlah wilayah lain seperti Bintaro dan juga sekitarnya. Sekolah. Yang paling dicari apa sih? Paling dicari itu kayak seragam, tas, sama buku. Ini udah berapa lama ramai di sini, Mak? Udah sekitar 3 harian sih, dari hari Sabtu. Meskipun terjadi kenaikan harga sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya, minat masyarakat untuk membeli perlengkapan sekolah tetap tinggi. Para pedagang memperkirakan lonjakan pembeli akan terus berlangsung hingga menjelang hari pertama masuk sekolah pekan depan. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, permintaan perlengkapan sekolah di Kabupaten Pandeglang, Banten mengalami peningkatan signifikan. Sejumlah toko alat tulis dan perlengkapan sekolah kebanjiran pembeli yang ingin mempersiapkan kebutuhan anak-anak mereka. Kondisi ini berdampak positif pada kenaikan omset pedagang hingga mencapai 100% dibandingkan hari biasa. Suasana ramai dan padat terlihat di salah satu toko perlengkapan sekolah di kawasan Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten. Para orang tua bersama dengan anak-anak mereka tampak sibuk memilih berbagai barang kebutuhan. Mulai di antaranya dari tas, sepatu, buku tulis, alat tulis hingga seragam sekolah. Meski terjadi peningkatan permintaan yang tajam, namun harga sebagian besar perlengkapan sekolah terpantau masih relatif stabil. Kondisi ini pun dimanfaatkan masyarakat untuk melengkapi kebutuhan anak sebelum kegiatan belajar mengajar di kelas dimulai. Salah seorang pembeli, Iis Rahmalia, mengaku dirinya sengaja datang lebih awal ke toko perlengkapan sekolah untuk membeli sejumlah barang kebutuhan sekolah anaknya. Hal ini dilakukan mengingat jadwal tahun ajaran baru sekolah yang semakin dekat. Harus diwajib gitu ya tiap tahun karena kan tahun ajaran baru juga. Kalau untuk selain buku apa aja itu yang dibeli tadi? Satu pasti ganti ya, seragam anak kecil, baju putih juga kan. Udah ada pudar-pudar tuh warnanya pasti. Ya mau nggak mau kita sebagai orang tua pasti diganti gitu ya, pasti kita penuhi lagi kebutuhan di sekolah. Sementara itu Ibnu, salah seorang pemilik toko perlengkapan sekolah, menyebut meningkatnya jumlah pembeli terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Hal ini seiring dengan dimulainya proses daftar ulang siswa baru di setiap tingkatan sekolah. Tingginya permintaan pasar ini membuat omset penjualan toko melejit hingga 100% dibandingkan hari biasa. Standar sih kayak buku, pulpen, penggaris, dan sebagainya. Biasanya itu jadi kayak satu keberagaman, kita datang bareng-bareng menjelang masuk itu biasanya seminggu ini.
Ramainya serbuan pembeli ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga hari pertama masuk sekolah nanti. Para pedagang berharap tingginya permintaan pada musim tahun ajaran baru ini mampu mendongkrak pendapatan yang merosot mereka, sekaligus membantu menggerakkan roda perekonomian lokal di Kabupaten Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pemerintah Provinsi Banten bergerak cepat mempercepat penanganan kemacetan di jalur industri Serdang Bojonegara. Gubernur Banten Andra Soni bersama Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo turun langsung meninjau ruas jalan nasional tersebut pada Senin 6 Juli 2026. Kunjungan itu menjadi penegasan komitmen pemerintah untuk segera merealisasikan pelebaran jalan menjadi 4 jalur demi meningkatkan keselamatan masyarakat sekaligus memperlancar arus logistik menuju kawasan industri dan pelabuhan Bojonegoro. Jalan Raya Serdang Bojonegara dikenal sebagai salah satu urat nadi perekonomian Banten. Setiap hari ribuan kendaraan pribadi dan truk industri melintasi ruas tersebut sehingga kemacetan kerap terjadi. Menteri PU Dodi Hanggodo menjelaskan langkah pertama yang akan dilakukan adalah memanfaatkan ruang sempadan jalan yang masih tersedia. Lebih lanjut, melaju penataan tersebut, badan jalan dapat diperlebar sekitar 1 meter di sisi kanan dan kiri sebagai solusi awal sebelum pembangunan jalan 4 lajur dilaksanakan secara penuh. Ya, ini kan sementara waktu yang ada itu adalah lahan yang tersedia itu adalah hanya sempadan, garis sempadan. Jadi kira-kira kita lebarkan 1 meter ya. 1 meter kanan kiri. Jadi total nanti lebar adalah 11 meter. Total lebar 11 meter. Nah, tapi tadi dari diskusi dengan Pak Bupati dan Pak Gubernur diharapkan sih bisa menjadi 4 lajur ya, jadi tidak hanya dua lajur tapi 4 lajur. Itu bagus, tapi kan kita lihat di sini kondisinya kan penuh dengan bangunan, jadi nanti akan dibantu oleh Pak Wabub dan Pak Gubernur urusan penyiapan lahannya. Kebetulan detail engineering design untuk 4 lane-nya, 4 lajurnya sudah disiapkan oleh Pak Gubernur. Tinggal nanti kemudian saya mencari pendanaannya dari mana. Nah kemudian Pak Wakil Bupati dan Pak Gubernur akan bantu dari urusan land clearingnya, dari urusan lahannya lah. Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Banten telah menyiapkan detail engineering design untuk proyek pelebaran jalan tersebut. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga siap mendukung proses pengadaan lahan agar pembangunan fisik dapat segera dimulai. Andra Soni menegaskan proyek ini bukan sekedar mempercepat distribusi logistik, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan tersebut untuk bekerja, bersekolah, maupun mengakses layanan kesehatan. Sisi Kementerian PU itu tinggal mensiasati skema pembiayaannya. Dan Pak Menteri punya keyakinan itu bisa. Nah kemudian PR-nya adalah mengenai lahan. Nah saat ini lahan yang tersedia hanya 1 meter ke kanan dan 1 meter ke kiri. Insya Allah lahan itu akan langsung dimanfaatkan saat ini. Nah yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan lahan yang cukup untuk menjadi 4 line. Nah yang kita lakukan saat ini dari pemerintah Provinsi Banten tahun ini kita menganggarkan untuk melaksanakan DED untuk 4 jalur. Nah detail engineering design ini nanti di situ akan ketahuan kita butuh tanahnya berapa biaya pembangunannya dan sebagainya. Nah tahap berikutnya kita sudah dapat komitmen dari Pak Menteri bahwa Menteri PU siap support ya untuk bagaimana supaya Banten betul-betul bisa memanfaatkan keunggulan geografisnya berbatasan langsung dengan Jakarta dan ini adalah ujung baratnya Pulau Jawa sehingga ini memerlukan ini dan apalagi setiap Lebaran ini selalu digunakan. Dari Tangerang, Banten, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Kita ke informasi lain pemirsa, anggota Satres Narkoba Polres Serang berhasil meringkus seorang bandar besar narkotika jenis baru berupa cairan sintetis semprot senilai 1 miliar rupiah. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa puluhan botol liquid berukuran besar dan kecil serta bungkusan bibit narkotika sintetis siap racik dengan berat total 280 gram. Inilah rekaman kamera CCTV di sebuah kantor jasa pengiriman paket di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam rekaman tampak terduga pelaku utama sedang mengirimkan paket berisi narkotika jenis cairan sintetis yang ditujukan ke wilayah hukum Kabupaten Serang, Banten. Petugas kepolisian yang menerima laporan intelijen adanya paket mencurigakan pada jasa ekspedisi tersebut langsung melakukan penyelidikan mendalam hingga keluar daerah.
Hingga akhirnya tim Opsnal Satres Narkoba Polres Serang berhasil meringkus tersangka berinisial INES, 31 tahun di dalam kamar indekosnya di wilayah Bogor tanpa adanya perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menjelaskan bahwa pelaku merupakan bandar sekaligus jaringan peredaran narkotika jenis cairan sintetis, spray lintas provinsi. Adapun modus operandi penjualannya dilakukan secara tersembunyi melalui media sosial atau online. Tak tanggung-tanggung, dari tangan tersangka, polisi menyita 80 botol kecil dan 81 botol besar berisi cairan semprot narkotika sintetis siap edar. Selain itu, petugas juga menemukan 28 bungkus bibit narkotika sintetis dengan berat bruto 280 gram. Dalam bisnis haramnya, untuk satu botol kecil cairan spray dijual pelaku seharga Rp1.500.000, sedangkan untuk botol berukuran besar dipasarkan seharga Rp3 juta. Adapun untuk satu bungkus bibit utama sintetis dijual seharga Rp20 juta. Bila diumumkan, total keseluruhan barang haram tersebut berpagu nilai Rp1 miliar. NS, setelah kami melakukan penggeledahan di dalam kosan tersebut, kami mendapatkan beberapa puluh botol cairan yang berisikan narkotika jenis sintetis dengan bungkus bibit narkotika jenis sintetis dengan berat sekitar 280 gram. Kini pelaku beserta seluruh barang bukti ratusan botol cairan haram telah diamankan di Mapolres Serang guna penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka INES dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku terancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau minimal 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Belasan satwa dilindungi dilepas liarkan ke habitatnya. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Badan Karantina Indonesia melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua berhasil selamatkan puluhan flora dan fauna asli Papua ke habitatnya. Satwa tersebut terdiri dari 1 ekor cendrawasih, 5 ekor jagal Papua, dan 2 ekor ular sanca, serta 10 rumpun anggrek yang dilindungi. Belasan satwa dan anggrek ini disita dari hasil pendidikan oleh petugas karantina Papua di Pelabuhan Laut Jayapura dan Bandara Sentani. Krisna Dwi Harniati, PLT Kepala Karantina Papua menjelaskan, upaya perlindungan ini memiliki urgensi yang tinggi karena kepunahan satwa dan tumbuhan tersebut dapat merusak rantai ekosistem hutan hujan tropis serta menghilangkan identitas budaya masyarakat adat Papua. Di sisi lain, keberadaan satwa yang lestari di alam bebas terbukti mampu menggerakkan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan melalui ekowisata seperti yang berjalan di Isho Hills. Selain satwa dan tumbuhan hasil pendidikan karantina, kegiatan pelepas liaran ini juga mencakup 1 ekor kakak tua koki dan 1 ekor kasturi kepala hitam yang berhasil dipulangkan kembali dari BBKSDA Sulawesi Selatan serta 1 ekor burung paruh kodok pualam yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat. Satwa liar dan juga tumbuhan yang dilindungi dilepas lagi ke alamnya, di mana satwa liar tersebut dan juga tanaman dilindungi itu merupakan beberapa di antaranya merupakan hasil tangkapan dari tim karantina baik itu yang di pelabuhan maupun di bandara, selain daripada penyerahan dari masyarakat. Pada kesempatan ini tentunya kita saling bersinergi, membangun komunikasi yang lebih baik lagi tentunya dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam Papua, khususnya Papua, mengingat Papua sendiri merupakan salah satu pusat mega diversity dunia. Dan secara bersama-sama kami merangkul, termasuk di antara BKSDA untuk menjaga itu, melindungi negeri dari kepunahan sumber daya hayati. Menurut Krisna, langkah ini menjadi sangat krusial mengingat satwa dan tumbuhan yang dikembalikan ke alam tersebut merupakan spesies endemik yang dilindungi yang vital bagi ekosistem Papua. Seluruh rangkaian penindakan hingga pelepas liaran tersebut menurutnya telah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, diduga anggota sindikat jaringan narkoba Indonesia Malaysia, mantan mahasiswa asal Medan diamankan Sat Narkoba Polrestabes Medan di salah satu hotel di Jalan Sei Batanghari Medan, Sumatera Utara. Tersangka inisial MG yang telah menyandang gelar sarjana diamankan dalam aksi penggerebekan yang dilakukan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan di salah satu kamar hotel yang disewanya di Jalan Sei Batanghari, Medan, Sumatera Utara. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 128 paket POD getar berisi cairan narkotika. Barang bukti tersebut disembunyikan tersangka di dalam bantal agar tidak tercium oleh petugas. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan barang bukti yang ditemukan dari tangan tersangka sengaja diberi label hologram QC dan tanpa merek. Pelaku juga menyamarkan POD getar berisi narkoba ini seperti vape biasa yang ada di pasaran. Warga Deli Serdang ini mengaku mendapatkan barang bukti dari seseorang berinisial H yang merupakan temannya sesama kuliah. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 128 paket pot getar berisi cairan narkotika. Barang bukti tersebut disembunyikan tersangka di dalam bantal agar tidak tercium oleh petugas. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan barang bukti yang ditemukan dari tangan tersangka sengaja diberi label hologram QC dan tanpa merek. Pelaku juga menyamarkan pot getar berisi narkoba ini seperti vape biasa yang ada di pasaran. Warga Deli Serdang ini mengaku mendapatkan barang bukti dari seseorang berinisial H yang merupakan temannya sesama kuliah. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti 128 paket pot getar berisi narkotika tersebut diketahui berasal dari negara tetangga Malaysia yang dikirim ke Indonesia melalui jalur laut. Tours yang berada di area Sei Batanghari yang bersangkutan pernah mengenyam S1 di kota Medan ini, dan disitulah circle terbentuk di mana yang bersangkutan pernah melakukan transaksi namun jenisnya berbeda. Untuk pot sendiri menurut pengakuan bersangkutan baru kali ini, dan pelaku ataupun circle yang bersangkutan sedang kami kejar. Dalam kasus ini, tersangka terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena terjerat undang-undang tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sempat viral muncul di jalan raya, seekor tapir di Kabupaten Mesuji, Lampung berakhir tragis setelah dibunuh oleh sejumlah warga. Dalam kasus ini, polisi berhasil menangkap 4 orang pelaku yang tega membunuh, memotong hingga memasak dan membagi-bagikannya daging satwa yang dilindungi tersebut. Inilah video amatir yang merekam aksi pembantaian terhadap seekor tapir di Kabupaten Mesuji, Lampung. Terlihat tubuh satwa dilindungi tersebut sudah dalam kondisi terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Satwa yang terancam punah ini sebelumnya viral melintas di Jalan Lintas Timur Mesuji dan diduga diburu warga setelah masuk ke kawasan Register 45. Dengan kejadian pembunuhan satwa dilindungi ini, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 4 orang pelaku masing-masing berinisial WS, KS, TS, dan MPY. Polisi mengungkap tapir tersebut dibunuh menggunakan tombak dan senjata tajam, kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Bahkan daging tapir juga dimasak menjadi rica-rica dan sebagian dibagikan kepada warga. Dari hasil pemeriksaan, masih terdapat 2 pelaku lain yang terlibat dalam pembantaian tapir tersebut. Keduanya diketahui berinisial WG dan ST yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Pak Kasat Reskrim itu Adi Setiawan SHMH beserta anggotanya, anggota TK 308, mengetahui informasi tersebut langsung menindaklanjuti terkait informasi pembunuhan hewan yang dilindungi berdasarkan ataupun yang beredar luas di media sosial. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Sementara menurut keterangan BKSDA, wilayah hutan Register 45 Kabupaten Mesuji memang merupakan habitat tapir yang memang termasuk satwa dilindungi. Dari Mesuji, Lampung, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dikenali aksinya yang terekam kamera pengawas CCTV saat melakukan pencurian ponsel jamaah yang tertidur dalam masjid beberapa waktu lalu, seorang pria yang kembali masuk ke masjid diamankan pengurus masjid kawasan Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur pada Senin siang. Sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas kepolisian dari sektor Durensawit yang datang langsung membawa pria terduga pelaku ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur.
Inilah rekaman kamera pengawas CCTV masjid yang merekam dugaan pencurian ponsel jamaah masjid yang tertidur dalam Masjid Darun Nikmah, Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Terlihat pria terduga pelaku yang mengenakan kaos biru dan celana abu-abu masuk ke dalam masjid lalu melewati seorang jamaah tertidur, kemudian balik lagi dan berhenti menghampiri jamaah yang tertidur kemudian berjalan kembali ke pintu masjid. Namun setelah membuka pintu masjid dan keluar, lalu terduga pelaku ini kembali masuk ke dalam masjid. Selanjutnya setelah mengetahui situasi aman, terduga yang kembali masuk masjid ini langsung menggasak ponsel yang tertidur lalu pergi. Pada Senin siang, terduga pelaku kembali mendatangi masjid. Pengurus DKM masjid yang mengenali pelaku dari rekaman kamera pengawas CCTV ini bersama petugas langsung mengamankan pria berusia 40 warga Pulau Jahe ini. Meski sempat mengelak, akhirnya mengakui perbuatannya setelah diperlihatkan rekaman videonya dan mengaku ponselnya telah dijual. Jual, Bang. Di mana? Di Jatinegara Jembatan Hitam, malamnya, Bang. Berapa? 200, Bang. Dan tadi ke sini cuci muka mau buang air besar, Bang. Terus? Ini kemakan dalam dulu katanya. Udah ke dalam, Bang. Anak muda, entah dia mungkin kerja malam, terus paginya istirahat. Lalu pada waktu zuhur dia laporan ke kami bahwa dia kehilangan handphone. Ya, di saat dia tertidur, dia bangun, handphonenya sudah tidak ada. Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas kepolisian dari sektor Durensawit yang datang langsung membawa pria terduga pelaku ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Deretan gadget canggih pengubah gaya hidup, informasinya akan kami hadirkan usai jeda dalam Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Malam. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Pemirsa, kemenangan telak Maroko atas Kanada pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 disambut meriah para pendukung di Den Haag, Belanda. Perayaan berakhir ricuh hingga memaksa polisi turun tangan. Ribuan pendukung Maroko memadati jalanan kawasan Schilderswijk, Den Haag usai tim kebanggaan mereka menundukkan Kanada 3 gol tanpa balas pada Minggu 5 Juli 2026 waktu Indonesia. Suasana penuh euforia diwarnai nyanyian, tabuhan drum, dan atraksi Viking Clap. Sejumlah supporter menyalakan suar dan petasan di tengah jalan. Perayaan berubah menjadi kerusuhan setelah terjadi bentrokan singkat di lokasi. Polisi huru-hara terjunkan membubarkan kerumunan dan mengendalikan situasi. Pihak berwenang memberlakukan langkah darurat di sebagian kawasan di Schilderswijk hingga larut malam demi menjaga keamanan. Sebelumnya polisi Belanda menangkap 13 orang setelah kerusuhan serupa terjadi usai Maroko mengalahkan Belanda pada akhir Juni 2026. Di tengah insiden ini, Maroko berhasil memastikan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Azezin Onahi menyumbang 2 gol, sedangkan Sofian Rahmi menambahkan 1 gol mengantarkan Atlas Lions menantang Prancis di 8 besar. Ya, pemirsa, kemeriahan Piala Dunia 2026 tak hanya dirasakan para supporter. Di Mexico City, sejumlah anggota kepolisian meramaikan suasana dengan bermain sepak bola bersama warga dan wisatawan. Sejumlah personel kepolisian Mexico City bermain sepak bola bersama warga dan pengunjung di kawasan Glorieta de los Insurgentes. Lokasi dijuluki World Cup Roundabout menjadi salah satu dari 50 titik kumpul disediakan pemerintah kota menyambut Piala Dunia 2026. Melalui pertandingan persahabatan ini, kepolisian berharap bisa membangun hubungan lebih dekat dengan masyarakat dalam suasana akrab dan menyenangkan. Seorang peserta, Carmen Islas, menyambut positif kegiatan ini. Meski memiliki disabilitas, ia tetap bermain sebagai penjaga gawang memberikan contoh kepada anaknya tentang pentingnya berolahraga. Namun tak semua warga setuju dengan inisiatif ini. Sebagian menilai aparat seharusnya lebih memfokuskan diri pada tugas menjaga keamanan, terlebih di tengah kondisi keamanan menjadi perhatian. Meksiko menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Amerika Serikat dan Kanada.
Negara ini menggelar 13 pertandingan, termasuk laga babak 16 besar antara Meksiko lawan Inggris akan menjadi pertandingan terakhir di tanah Meksiko pada turnamen kali ini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.